Baik. Persoalannya seperti ini nih di buku Hilliard Lieberman itu. Ada satu perusahaan, sebutlah perusahaannya Window Glass Corporation, kalau di situ disebutnya ya. Dia perusahaan yang membuat atau produsen kaca yang berkualitas tinggi, termasuk kaca jendela dan pintu. Perusahaan ini punya 3 pabrik, ya, punya 3 pabrik. Kerangka aluminium dan barang-barang logam dibuat di pabrik 1, kemudian kerangka kayu dibuat di pabrik 2, dan pabrik 3 dipakai untuk memproduksi kaca dan merakit produk akhir. Jadi proses assembly ada di pabrik 3. Nah, kemudian perusahaan Window Glass ini ternyata sedang mengalami krisis, ya, sehingga manajemen memutuskan untuk mengubah produksinya. Produk yang tidak menguntungkan ditutup dan mengusulkan produk baru yang sedang ramai di pasar. Produk yang diusulkan adalah produk satunya pintu kaca setinggi 8 kaki dengan rangka aluminium, dan produk 2-nya merupakan jendela gantung ganda dengan ukuran 4 x 6 kaki dengan rangka kayu. Departemen salesnya berkeyakinan bahwa dengan menjual kedua produk ini, perusahaan akan mampu menggunakan kapasitas secara maksimum gitu, ya. Itu persoalannya, ya. Jadi ada pabrik yang mau tutup, kemudian dia switch ke produk baru, gitu ya, ke produk baru. Kemudian dia ingin melihat atau ingin menentukan berapa produk 1 yang harus dibuat dan berapa produk 2 yang harus dibuat. Supaya apa? Supaya profitnya maksimum. Oke. Data-data yang tersedianya seperti ini pabrik 1, 2, dan 3. Produk 1 tadi, ya, komposisinya seperti ini, kapasitas tersedianya adalah 4, produk 2-nya kapasitasnya 12, ya, produk 3 kapasitasnya 18. Ya. Laba per unitnya untuk produk 1 $3 per produk, untuk produk 2 adalah $5 per produk. Sampai sini bisa dipahami persoalannya? Bisa dimengerti persoalannya? Atau deskripsi sistemnya? Bisa Pak, ini dari soal dibentuk tabel ya Pak? Betul, betul. Dari soal dibentuk tabel. Ya. Baik, terima kasih Mas Sahrul. Saya lanjutkan ya. Ya. Ini masih ada yang bentar. Oke, dari persoalan ini kita ubah ke dalam model matematiknya, ya. Model matematiknya menjadi seperti ini. Z sama dengan 3x1 plus 5x2. 3x1 itu apa? 3 adalah kontribusi dolar dari produk 1. Jadi produk satunya adalah X1. Ya, kemudian 5x2, 5 adalah kontribusi keuntungan dari produk 2. Jadi 5x2. Nah, fungsi tujuannya adalah ingin memaksimumkan Z, ya. Ingin memaksimumkan Z dengan kondisi Z-nya sama dengan 3x1 plus 5x2. Kemudian kendalanya bagaimana? Ya, kendalanya adalah yang pertama, kapasitas tentu saja tadi kendalanya ya. X1 lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini ya. Kapasitas tersedia maksimum 4, berarti dia bisa lebih kecil sama dengan 4. Ya. Itu X1, kemudian 2X2 lebih kecil sama dengan 12. Mana itu 2X2? Nah, ini. 2X2 lebih kecil sama dengan 12. Ya. Kemudian fungsi kendala yang ketiga adalah 3X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 18. X1 dan X2-nya tentu lebih besar sama dengan 0. Ini ada yang belum saya admit ya, sebentar saya admit dulu kalau gitu.
Nah, kalau kita sudah bisa membuat model matematik dari persoalan deskriptif yang tadi disebutkan, itu berarti 50% persoalan sudah bisa kita selesaikan. Ya. Jadi yang kunci utama adalah kita bisa memodelkan dulu, bisa memodelkan sistem real ke dalam model matematiknya. Paham sampai sini? Bisa ya? Saya lihat di tugas-tugas yang dikumpulkan udah pada bisa kalau memodelkan dari satu persoalan ke dalam model matematik sudah bisa, itu sudah bagus. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya. Lanjutkan ya. Nah, sebetulnya ada yang terlewat nih. Sesudah dari tahap ini, proses penyelesaian itu ada proses penyelesaian secara grafis. Kalau grafis kan gampang ya, tinggal kita buatkan saja dalam bagan XY gitu ya. Mana garis-garisnya, mana daerah layaknya. Nanti biasanya di titik sudut itu adalah titik optimumnya. Seperti yang sudah kita bahas pertama. Ya. Jadi kalau metode grafis, ini pakai metode grafis gampang sekali. Kenapa? Karena cuma 2 variabel, X1 dan X2. Jadi kita bikin X1 kecil sama dengan 4 gitu ya. Sumbu X, sumbu Y, dia di sumbu X, lebih kecil sama dengan 4, X2-nya Y. Ya, 2X2 lebih kecil sama dengan 12, lebih kecil sama dengan 12, kita buat garis X sama dengan lebih kecil sama dengan 12, nanti kita lihat daerah layaknya mana. Ya. Kita buat juga garis 3X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 18. Nah, nanti di antara pertemuan arsiran-arsiran di titik-titik sudutnya, itu adalah nilai-nilai optimum gitu ya, tinggal kita masukkan ke dalam Z-nya ini. Mana yang memberikan nilai maksimum Z, maka itulah titik optimumnya. Sudah kita belajar dengan metode grafis. Nah, metode yang kedua sebetulnya ada metode aljabar gitu ya. Metode aljabar kita selesaikan secara aljabar begitu ya, pakai substitusi, pakai eliminasi begitu ya. Nah, tapi itu kita lewat, kita langsung masuk ke dalam metode simplex. Nah, di metode aljabar itu disebutkan gitu ya. Dasarnya itu adalah persoalan yang kita modelkan ini kan dalam bentuk pertidaksamaan. Ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar sama dengan, kalau dia fungsi maksimasi subjektunya lebih kecil sama dengan. Nanti di kasus yang lain ada yang lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, dalam penyelesaian ini kita akan lebih mudah menyelesaikan persoalan persamaan daripada pertidaksamaan. Nah, di metode aljabar itu ada disebutkan seperti itu. Makanya kita harus rubah dulu model matematik ini ke dalam bentuk persamaan. Ya, kita rubah ke dalam bentuk persamaan. Nah, model standar ini kita sebut sebagai model kanonik. Paham sampai sini? Kemarin kan ada tuh di slide yang kemarin, kita rubah dulu ke dalam model kanonik. Bisa dimengerti? Oke, kalau sudah, ya. Yang Z-nya kita rubah ke dalam bentuk persamaan, yang ini ya. 3X1 plus 5X2 kita pindahkan ke ruas kiri. Z, ini kan positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif ya. Z min 3X1, ini juga positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Z min 3X1 min 5X2 sama dengan 0. Yang ini. Bisa dimengerti ya sampai sini? Nah, yang kedua, ya, tadi kan X1 lebih kecil sama dengan 4. Ya, sekarang mau kita rubah ke dalam bentuk persamaan, gitu ya. Berarti harus ada X1 plus sesuatu. Sesuatunya ini yang kita sebut sebagai variabel slack. Variabel dummy boleh disebutnya, tapi kalau di buku-buku OR lazim disebut sebagai variabel slack-nya. Ya. Nah, di sini kita lihat X1 plus X3, X2-nya kan ini sudah ada nih, X1 dan X2, supaya tidak merubah, kita namakan saja X3. Atau di buku-buku yang lain ada yang menulisnya sebagai S1, slack 1, boleh. Ya. Hanya saya menyesuaikan dengan buku Lieberman, Hilliard Lieberman, saya tuliskan variabel slack pertama ini, S1 ini sebagai X3. Jadi X1 plus X3 lebih kecil sama dengan, X1 plus X3 sama dengan 4. Paham sampai sini?
Bisa dimengerti? Pak. Ya. Bisa, Pak. Baik. Nah, yang kedua juga sama ya. Tadi kan ada di sini 2x2 lebih kecil sama dengan 12. Ini mau kita buat dalam bentuk persamaan. 2x2 plus sesuatu sama dengan 12. Jadi kalau kita lihat daerah arsirnya gitu ya, 2x2 ini x2-nya adalah y ya. 2x2 tarik ini adalah lebih kecil sama dengan 12. Berarti daerahnya di bawah gitu ya, daerah layaknya. Nah, kita mau buat persamaan 2x2 plus sesuatu sama dengan 12, plus leg 2 sama dengan 12. Atau kalau saya tuliskan di buku Lieberman itu, 2x2 seleknya kita tulis sebagai x4, sama dengan 12. Sama juga dengan yang persamaan nomor 3, 3x1 plus 2x2 tambah sesuatu, selek ketiga gitu ya, atau sama dengan x5, seleknya ini sama dengan 18. Yang ini. Oke. Kemudian X2-nya gitu ya. X2 plus X6 sama dengan 2. Kenapa? Sebentar. Ini yang ini tidak ada ya, saya tolong dihapuskan aja yang ini. Sampai persamaan nomor 3. Ya, ini dari persamaan yang lain terbawa nih. Jadi yang ini dihilangin ya. Jadi X1 plus X1, X2, X3, X4, X5-nya itu adalah non negatif, lebih besar sama dengan 0. Karena fungsinya kita ingin menilai atau ingin menentukan maksimum dari Z. Nah, ini bentuk kanoniknya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, tahap berikutnya adalah tahap berikutnya kita ingin mencari solusi berapa X1-nya, berapa X2-nya dengan menggunakan metode simplex. Kalau metode grafis semua sudah bisa seperti yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya. Oke, disebutkan dalam buku Lieberman itu bahwa metode simplex mengembangkan satu tabel simplex untuk setiap penyelesaian layak dasar yang baru yang diperoleh sampai tercapai suatu penyelesaian optimum. Oke, kita lihat bagaimana untuk menentukan langkah-langkah untuk menentukan tabel awal, kemudian kita iterasikan sampai ketemu X1 dan X2-nya. Ya. Langkahnya adalah sebagai berikut ya. Masukkan variabel slack, ubahlah ke dalam bentuk kanonik. Sudah kita lakukan ini. Ini langkah pertama. Ya, kita rubah ke dalam bentuk kanonik. Jangan lupa itu. Ya. Kemudian, ya, yang kedua, penyelesaian layak dasar yang sekarang adalah optimal. Jadi kita akan menemukan penyelesaian yang optimal jika dan hanya jika setiap koefisien dalam persamaan 0 adalah tidak negatif. Jika koefisien pada persamaan 0 tidak negatif. Ini kan ada negatif. Ya. Min 3 negatif. Ya. Oke. Jika negatif, untuk kasus maksimum ya. Maksimum profit kalau di kasus kita ini. Jika negatif, kita bisa berhenti, artinya kita tidak melanjutkan, atau kita lanjutkan dengan langkah iterasi untuk memperoleh penyelesaian layak dasar yang optimum. Ya. Dengan cara bagaimana? Mengubah satu variabel tidak dasar. Ya, nanti kita lihat contohnya biar kelihatan. Yang mengubah satu variabel tidak dasar menjadi satu variabel dasar. Ini langkah 1, algoritma 1. Ya, kemudian nanti ada algoritma 2 untuk iterasinya, algoritma 3 untuk menentukan atau menguji optimasinya. Kita lihat pakai contoh, mudah-mudahan tidak membingungkan. Ya. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Ini tabel awal. Ya, ini tabel awal. Tadi variabelnya adalah variabel Z, ya. Yang select nih, ini selectnya dulu, saya select variabel fungsi tujuan, kemudian ini yang variabel dasar. Variabel dasar itu yang select tadi, ya, yang tambahan tadi. X3, X4, dan X5. Ini kita sebut saja persamaan nomor 0, 1, 2, 3, seperti contoh yang tadi. Kita lihat koefisien dari Z. Ya, koefisien dari Z, kita lihat ke sini.
ke sini. Ini Z koefisiennya 1. Ya. Koefisien 1, kita tuliskan ini 1. X3-nya tadi kan nggak ada karena slack sebetulnya ya. Jadi kita tulis 0, X4-nya 0, X5-nya juga 0. Ya. Kemudian kita lihat yang X1-nya, ya. Ini minus 3. Ini harusnya minus ya, min 3X, min 5X. Kan tadi dari ruas kanan nih positif, pindah ke kiri harusnya negatif ya. Ini salah tulis nih. Harusnya di sini negatif. Min 3X1 plus min 5X2. Ya, dikoreksi. Oke. Yang kedua, X1-nya adalah min 3. Kita lihat yang ini. Ya, ini min 3 di baris 0. Ya. Di baris berikutnya, X3, X4, X5-nya itu adalah 0 semua. X3 0, X4 0, X5 0. Ya. Ini yang Z, yang X1 ini min 3, ini yang X3-nya 1, yang X4-nya 0, yang X5-nya 3. Ini berikutnya X2 tadi min 5 ya, X3-nya 0, 0, 0. Ya. Ruas kanannya tadi Z sama dengan 0, ya. Oke, Z sama dengan 0. Ini yang persamaan nomor 1-nya sama dengan 4, yang persamaan 2-nya sama dengan 12, persamaan 3-nya sama dengan 18. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini ya. Ini adalah representasi dari tabel untuk metode Simplex persoalan tadi, persoalan yang di pabrik kaca tadi. Oke. Nah, kemudian ini baru tabel awal, tabel pertama. Ya. Kemudian kita lakukan langkah iterasi. Langkah iterasi nanti saya share ya. Sorry kalau terjemahannya kurang bagus, nanti Anda bisa cek di buku aslinya ya. Langkah pertama, tentukan variabel dasar yang masuk dengan memilih variabel tidak dasar dengan koefisien negatif yang memiliki nilai absolut terbesar dalam persamaan. Kalau di kasus tadi, nilai yang terbesarnya adalah minus 5. Ya. Jadi nanti yang X2 ini, ya, X3 ini adalah variabel tidak dasar, nanti akan diganti oleh variabel dasar, ini variabel dasar akan diganti oleh variabel tidak dasar X1 atau X2, tapi kita lihat kriterianya adalah yang punya koefisien dengan nilai absolut terbesar. Ini kan ada min 3 dan min 5, nilai absolutnya kan yang terbesar adalah 5 ya, X2, sehingga yang terpilih adalah X2. Paham sampai sini? Apa, nanti kalau belum paham dilihat lagi ya, boleh nanti bertanya lagi ya. Oke. Kemudian beri tanda persegi panjang pada lajur di bawah koefisien ini dan namakan ini lajur pivot. Di beberapa buku ada yang menyebutnya sebagai lajur kunci, boleh. Ada lajur kunci, ada angka kunci, tapi kalau di buku Hillier-Lieberman disebutnya sebagai lajur pivot. Saya merujuk pada buku itu saja. Ya. Kalau Anda cek nanti di YouTube yang menjelaskan metode Simplex juga ada yang menyebutnya sebagai lajur kunci, ada yang menyebutnya sebagai angka kunci. Ya. Oke, mana itu? Yang di bawah ini. Jadi lajur ini, lajur 0, 2, 2, ini kita sebut sebagai lajur pivotnya. Ya. Yang di bawah koefisien dengan nilai absolut terbesar tadi. Oke, paham ya? Ini adalah lajur pivotnya. Ketemu, sekarang masuk ke, itu adalah langkah pertama. Ya. Sekarang masuk ke langkah kedua. Tentukan variabel dasar yang keluar. Nah, apa itu variabel dasar yang keluar? Ini kan variabel dasar nih yang select tadi. Ya. Kita tentukan apakah X3, X4, atau X5 yang harus keluar. Nanti diganti oleh X1 dan X2. Nanti yang akan kita carikan X1 dan X2-nya. Ya. Mana yang akan keluar? Nah, syarat variabel yang keluar adalah, wah udah mau habis lagi nih. Oke, saya agak percepat aja ya. Yang pertama, memilih setiap koefisien dalam lajur pivot yang hanya positif, ya, lebih besar sama dengan 0. Syarat yang kedua, membagi koefisien ke dalam ruas kanan baris yang sama. Oke, nanti kita lihat.
Yang ketiga, menentukan persamaan yang memiliki rasio-rasio terkecil, yang C-nya, dan yang D-nya adalah memilih variabel dasar untuk persamaan. Kita lihat mana yang memenuhi syarat tadi, ya. Kita lihat yang positif, oke, sudah positif, gitu ya, 0, 2, 2. Langkah kedua adalah kita lihat mana yang paling minimum ruas kanannya kita bagi dengan lajur pivot ini, ya. 4 bagi 0 tak terhingga, ya. 12 bagi 2 ini sama dengan 6. 18 bagi 2 ini sama dengan 9, ya. Kita cari yang paling minimum. Yang paling minimum ketemu adalah yang X4 ini nih, ya. X4, kenapa? Karena 12/2 sama dengan 6. Lebih kecil dibandingkan dengan 18/2 sama dengan 9. Bisa dipahami, ya? Nah, ini untuk yang bagian 2 atau algoritma langkah 2. Beri tanda pada baris persamaan ini dalam tabel sebelah kanan lajur Z dan namakan baris ini sebentar. Kita sebut sebagai baris pivot, ya, atau baris kunci. Oke, ketemu ini. Nah, langkah ketiga adalah kita tentukan penyelesaian layak dasar yang baru dengan membuat tabel simplex yang baru. Jadi dari tabel yang tadi, dari tabel ini kita buat tabel yang baru dengan cara yang sama, gitu ya. Dan dengan cara yang sama membuat tabel simplex yang baru dalam bentuk yang disebut sebagai tepat eliminasi Gauss kalau di buku Hillary-Lieberman. Ketiga lajur pertama dibiarkan tidak berubah kecuali bahwa variabel dasar keluar dalam lajur variabel dasar diganti oleh variabel dasar yang masuk. Nanti kita akan lihat. Ya, untuk mengubah koefisien dari variabel dasar baru dalam baris pivot menjadi 1, bagilah seluruh baris dengan angka pivot, sehingga baris pivot baru sama dengan baris pivot lama dibagi dengan per angka pivot. Nah, kita lihat contohnya saja biar nggak bingung. Jadi seperti ini nih, ya. Oke. Baris pivot lama adalah baris yang kedua yang ditandai pada tabel pertama di tabel ini nih, ya, tabel 45 ini. Ini baris pivot pertama tadi, ya, 12/2 sama dengan 6, ya. Dan angka pivot atau angka kunci adalah angka 2. Ini angka 2, ya. Jadi persinggungan antara baris antara lajur X2 dengan baris X4. Nah, ini kita sebut sebagai angka pivot atau angka kunci kalau di buku-buku yang lain. Oke, pahamnya sampai sini ya. Ini dapat, ini yang baru, kita nanti masuk ke iterasi berikutnya, gitu ya. Didapat. Jadi yang X4-nya keluar, X2-nya masuk ke sini. X2-nya masuk ke sini. Oke. Kita isi lagi, 2/2 sama dengan 1, 0/2, 0, 1/2 sama dengan 1/2, 0/2, 0, 12, kita definisikan 0 ya. Kemudian 12/2 sama dengan 6. Ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Ya, agak cepat, nih waktunya mau habis ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan iterasi pertama, ini masih perlu memakai eliminasi Gauss untuk memperoleh koefisien 0. Jadi nanti kata kuncinya bahwa di baris 0 ini harus sudah hilang yang negatifnya. Jadi harus non negatif semua. Kalau sudah non negatif itu menunjukkan bahwa iterasi selesai. Ya, caranya sama seperti itu, bolak-balik seperti itu. Ya. Ini tadi udah ketemu yang ini ya. Kemudian nanti kita cari lagi dengan cara yang sama gitu ya. Tadi X2 masuk ya. Sudah. Oke, dapatkan ini -3, ini sudah 0, 30 ya. Kemudian di ini langkah-langkahnya Anda bisa cek nanti ya. Langkah-langkahnya sudah saya tuliskan baris per barisnya. Ya. Bisa dicek sehingga nanti bisa ketemu ya. Angka terakhirnya adalah kita lihat di Anda cek aja ya.
Angka terakhirnya itu ini iterasi pertama, ini iterasi kedua, angka terakhirnya adalah Z-nya itu sama dengan 36, ya. X1-nya itu sama dengan 2, X2-nya itu sama dengan 6. Ya. Jadi jumlah produk pertamanya itu yang dibuat adalah 2 dan jumlah produk yang keduanya itu adalah 6. Nah, seperti itu. Jadi tadi ya sudah dijelaskan langkah-langkahnya, itu nanti terus diulang sampai nanti yang di Z ini koefisiennya tidak ada yang negatif. Kalau sudah tidak ada yang negatif, artinya iterasi selesai. Kita tinggal lihat nanti ketemu Z-nya berapa. Ya, tadi fungsi tujuannya Z tadi. Ya. Kemudian dapat X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 6. Sampai sini bisa dipahami? Kalau enggak nanti saya buka lagi Zoom-nya. Ini mau berakhir dulu. Bisa dipahami? Baik, saya close dulu ya, nanti biar kita bisa diskusi lagi.